BTL Pak. BTL. Apalah itu? Batak tembak langsung lah. Nih, coba pengertian. Nih. Lihat. BTL Pak. BTL. Apalah itu? Batak tembak langsung lah. Langsung dari sana. Sebelumnya Pak, saya mau memperkenalkan dulu ini Oh Pak. iya, siapa ini? Saya ini sekarang lagi masuk ke dalam sebuah institusi yang lagi hits sekali Iya itu. di kalangan keluarga. Namanya ini Gombalan Maut. Hah? Gerombolan laki-laki dandan bermata imut. Oh, disingkat apa tuh? Gombalan Maut. Gombalan Maut. Oh, Jadi gini, saya mau membahas mengenai anggapan dari saudari Cipan mengenai lelaki atau cowok yang nggak peka. Gini Pak ya, kalau aku itu pacaran ya udahlah, nggak usah pakai mempersalahkan peka atau enggak. Ya udahlah, kalau udah pacaran, udah sayang, udah cinta, ya udahlah dimaklumi saja pasangannya dengan segala kekurangannya. mencintai kelebihan dan kekurangannya. Betul sekali. Kalau piano semua nadanya dari ujung sampai ujung do pun jadi nggak enak itu piano kan Pak? Iya. Bunyinya sama suami, dipencet apapun. Dia indah karena dia berbeda itu piano Pak, sebelah dengan sebelah kan Pak? Untuk masalah laki-laki nggak peka ini Pak ya, kadang kalau perempuan itu yang sering terjadi kasusnya adalah dia tiba-tiba curhat kalau nggak update status di media sosial. Iya. Kita kan sebagai orang terdekat pasangannya, ini kenapa ini kok tiba-tiba begini? Iya. Padahal sebelumnya tidak ada menunjukkan gejala-gejala apapun ya kan? Iya. Kamu kenapa itu kok nulis begitu? Apa-apa, biarin. Emang ada masalah? Enggak. Terus ngapain nulis gitu? Ya udah nggak apa-apa, terserah aku dong. Nah, perempuan itu. Padahal kita sudah baik, lebih dari satu pertanyaan itu adalah bukti nyata niat kita untuk tahu ada apa gitu Pak. Lebih dari satu pertanyaan, kalau cuma satu itu hanya formalitas saja kan. Betul. Kenapa? Gak apa-apa. Udah ya kita diamin, nah itu formalitas ya kan. Biasanya perempuan kalau sampai membawa perasaannya ke ranah publik itu berarti sebelumnya sudah ada sinyal-sinyal yang diberikan tapi cowoknya lemot gak bisa nangkep. Kau pikir aku ini limbat Demian, ha? Ngerti kode-kode sinyal-sinyal? Gonggong yang jelas. Biasa laki-laki kalau digonggongin yang ada menggonggong lebih keras lagi. Perempuan itu tidak mungkin curhat di sosial media kalau sebelumnya itu laki-laki sudah menangkap sinyal-sinyalnya. Harusnya Ya itu kawan-kawanmu semua itu. begitu kamu baca statusnya, yang harus kamu lakukan adalah langsung introspeksi diri, kira-kira ini kejadian yang mana. Nah begitu saya introspeksi diri, langsung perempuan ini nyaut Pak biasanya Pak. Ya. Kamu kenapa kok tiba-tiba gini? Ya kan itu yang ada GR bukan ke kamu kok itu. Itu teman aku yang kayak gitu. Biasa kan perempuan kan Pak, banyak senyum-senyum palsu kan. Halo kemana aja? Dalam hati. Belum lagi kalau misalkan pacarku, kenapa sih nggak ngabarin? Ya perempuan ini udah dibilang aku mau pergi ke sini ada ini. Oke, sekian laporan dari kami, terima kasih kan gitu. Begitu, Tapi minta kamu lagi di mana, lagi ngapain? Kan udah aku kasih tahu tadi. Iya betul, ya kan? itu yang bikin kesel kadang-kadang. Lama-lama nanti kan aku juga, sayang aku lagi tarik napas, aku sekarang lagi keluarin napas. Iya, Sekalian aja kayak begitu. betul. Ngasih laporan terus emang kami reporter. Kayaknya tuh harus terperinci gitu. Iya. Saya tanya sama Ronald nih mengenai baik pria maupun wanita atau ketika berpacaran itu suka banyak menuntut. Iya. Atau memberikan peraturan-peraturan tertentu. Betul ya. Otoriter lah misalnya. Ya. Karena memang semua orang punya tuntutan terhadap pasangannya sesuai dengan figur ideal yang didambakannya. Diinginkan. Berarti dia pengen membentuk seseorang dong. Betul. Tapi ingat, tidak semua tuntutan dapat dipenuhi. Iya. Dan seseorang tidak selalu bisa dalam rangka memenuhi tuntutan tersebut. Ingat Kang, ada dua hal yang mirip tapi beda. Ya, bisa dan mau. Bisa mungkin saja bisa, mau belum tentu. Iya. Soal pemenuhan si tuntutan tadi. Ya, gitu. Oke. Akhirnya kalau ada tuntutan tidak terpenuhi akan berujung ke ketidakpuasan. Iya. Nah, di buku yang tadi saya baca, jadi ada 3 hal yang paling banyak diminta oleh perempuan kepada pasangannya. Perempuan itu selalu minta lakinya mengabari dia di mana, ya sama itu tadi. siapa, sedang ngapain. Tidak Tadi percaya malam berbuat SMS, WhatsApp, telepon, nggak percaya. Coba kirimin foto, nggak percaya periskop. Iya. Aku lagi di kampus, coba periskopin. Saking gak percayanya. Jadi harus lapor dimanapun.
tong hilaf. Mana kabogol lain RT. Apa tuh artinya? Kamu itu pacar bukan RT. 1 kali 24 jam harus lapor. Baru aja pacar minta laporan terus. Yang kedua, si perempuan tuh pengen laki-laki itu selalu ada di dekat dia. Iya. Kapanpun dimanapun ngikut mengintili. Ya. Emut. Ingat. Emut. Lekung lain obat kilek. Laki-laki bukan deodoran yang harus ada di setiap ketiak perempuan. Setiap saat. Laki-laki Iya. juga punya agenda, betul? Betul. Ada perempuan yang menuntut 24 jam harus ada di ketek dia gitu Iya. loh. Itu yang kedua. Iya. Yang ketiga, Yang ketiganya apa nih? perempuan itu selalu pengen dimengerti. Padahal yang bisa mengerti perempuan hanya ada band. Oh lagu tuh Pak. Lagu tuh. Itu. Ya, silakan kudu ngerti. Abensi. Susah gitu loh. Si Harus lelaki itu seimbang harus dong. mengerti di wanita Di dalam segala kondisi. Terakhir dari saya, lebih baik punya pasangan yang demanding daripada punya pasangan yang pretending. Lebih baik punya pasangan yang suka menuntut daripada punya pasangan yang suka berpura-pura. pura-pura. Iya. Tapi daripada saling menuntut, lebih baik saling menuntun. Itu yang paling bagus. Jadi sama-sama belajar ya. Tuh. Calon tong, kalau misalnya mengenai wanita atau lelaki yang suka menuntut. Jadi memang ada fase-fase yang dominan itu bisa berbalik. Oh bergantian. Saat pacaran itu biasanya yang banyak menuntut pasti laki-laki malah. Banyak yang ngomong, banyak yang melarang ini, melarang itu biasanya laki-laki. Oh ada Saat waktu. pacaran, yang Berarti banyak ada bicara laki-laki. fase ya. Iya fase itu. Tapi ketika sudah menikah, fasenya itu agak berubah. Berubah, jadi- yang banyak menuntut perempuan. Makanya yang laki kerja pulang telat dikit, wah banyak bicara sudah. Telat kasih belanja dikit, wah banyak bicara. Nah sudah punya anak 3, 4, 5, fasenya laki-lakinya banyak bicara, perempuan banyak bicara, ya tetangga yang mendengarkan akhirnya. Jadi fase itu berubah seiring dengan tahapan-tahapan kehidupan. Tapi secara umum, kalau laki-laki milih pacar itu jangan yang customer service. Ini Gimana? karakternya ya. Customer service Anda bisa bayangkan. Iya. Mau Menerima ngapel, mau komplain. ketemu, baru duduk udah ditanya macam-macam. Heeh. Itu tipe customer service tuh. Begitu tanya panjang lebar lama urusan selesai. Baru kita melangkah 3 langkah. Dia dengan entengnya berdiri langsung antrian berikutnya. Apa nggak kesel sebagai cowok? Iya benar. Iya kan? Iya. Jangan cari yang tipe customer service. Iya itu. Ini nggak setia, gampang sekali move on. Justru kadang-kadang ketika nggak ada masalah pun dia move on. Iya. Ini kan saking gampangnya. Kalau dalam kaitan banyak menuntut, itu sebenarnya selama itu wajar nggak masalah. Selama itu baik nggak masalah. Tapi memang porsinya harus pas. Cak, jadi gimana tuh tadi pada akhirnya tuh? Jadi pada akhirnya Menuntut gini, itu. jangan hanya dibebankan pada laki-laki atau wanitanya, tapi harus seimbang. Iya. Yang disebut poppy balance tadi. Jadi jangan pernah memperlakukan pasangan seperti tahanan kota. Maksudnya gimana? Melarang ke sana ke sini Iya. sampai seperti itu, kesannya jadi kayak tahanan kota. Iya. Jangan pernah lakukan itu. Yang kedua, jangan menuntut. Nah ini bagi yang pacaran ya. Bagi terutama wanita, jangan pernah menuntut nafkah sebelum menikah. Ya iyalah, masa nuntut nafkah sebelum Ada menikah. banyak Gimana? hubungan sekarang yang harus tercukupi kebutuhannya selama pacaran itu ada. Terus jangan sok jadi detektif. Berkomunikasilah yang baik. Jangan kalau ada masalah Anda sok jadi detektif, pengen tahu, cari tahu dengan cara apapun, nggak perlu. Kalau memang Anda percaya, komunikasikan dengan baik. Iya. Pasti akan selesai masalahnya. Dan yang terakhir, jangan melarang pasangan kalau pasangan mau memuji orang lain. Karena pasangan saya itu gitu. Gimana sih? Saya nggak pernah melarang dia memuji orang lain. Karena tetangga itu kalau mau berangkat kerja mereka kan suaminya selalu cium istrinya. Wah istri saya, wah itu suaminya setia. Saya nggak melarang dia memuji orang lain. Iya. Tapi dia mulai menuntut nih. Mulai menuntut. Kamu bisa nggak kayak dia? Nah ini yang menurut saya nggak perlu. Kenapa? Silakan kamu memuji sesuatu yang baik, tapi jangan menuntut. Akhirnya saya jawab, ya kenapa nggak bisa? Tapi masalahnya istri dia mau nggak saya gituin? Maksudnya kamu sama istri kamu, bukannya Oh. sama istri tetangga.
Gitu ya? Ngaco. Itu Masuk kurang bola, komunikasi berarti. Nah itulah pentingnya, makanya intinya Pak, tidak ada yang abadi di dunia ini Iya. ya. Dengan beriringnya waktu, termasuk cinta. Ini kan kaitannya dengan Cinta cinta. kan abadi. Saya katakan, ini saya ingatkan ya, kalau Anda mengatakan cinta abadi, catat betul baik-baik. Iya, apa tuh? Cinta itu bisa membuat waktu berlalu. Tetapi ingat, waktu juga bisa membuat cinta itu berlalu. Jadi kita harus tepat. Kita Waktu. harus menghargai waktu seperti kalau kita ingin menghargai cinta. Oke. Pak, kalau menurut saya nggak usah dibahas-bahas, Apa? jalanin aja Pak. Ya, Memang harus kayak gitu dinamikanya seperti Betul. itu. Ada ngambek, ada berantem, ada ini. Yang penting nggak cerai gitu aja Pak. ya proses pembelajaran itu Iya, namanya. Pak. Sesuai lagunya tadi itu Pak yang dinyanyiin Yang mana? El tuh. Yang mana? Cintailah aku, Apa ada ada? apanya. Apa adanya? Iya maksudnya ada apa adanya, jangan ada apanya. Iya. Itu, udah tutup deh Jaro nggak usah. Boris dulu nih tipsnya apa? Oh, seringkali Pak pertengkaran itu terjadi karena komunikasi yang kurang oke. Yang satu pinginnya kerupuk, yang satu ngasihnya tempe. Iya. Jadi sering bertengkar gara-gara. Makanya oleh karena itu komunikasinya itu jangan satu arah Pak. Harus ya two way dong kalau Iya, komunikasi. jangan ujungnya tanda seru. Berbentuk perintah Iya. atau suruhan. Bolehlah sekali-sekali tanda tanya. Ataupun titik gitu. Jadi enak mungkin. Tapi kadang Pak aku juga dari laki-laki ini kadang Pak ya, kadang-kadang. Di laki-laki ini mewakili laki-laki yang ada di belahan dunia manapun ini ya. Mereka pasti pernah merasakan ini. Kadang terlalu jujur juga salah. Iya. Oh, ada yang Betul bunyi. tapi memang. Iya. Nah, itu bukan hanya laki-laki, semua orang juga kejujuran itu sebenarnya tidak semua kejujuran harus dibicarakan. Jadi Pak kita kalau laki-laki berbohong ya nggak apa-apa lah Pak ya. Demi kebaikan. Ya itu namanya white lies itu. No. Kenapa? Bapak minta tips sama orang yang dia sendiri tidak bisa mempertahankan hubungan cintanya. Loh, lu udah putus emang? Alah, ini lagi tips. Putus Boris? Boris lu putus? Kemarin putus? Ini Pak tips Pak. Bapak tips. putus kan sama yang Pak. Manado itu? Ah, Aduh. gila lu. Cakep, Boris. Pak ini orang di rumah Parah. saya diteleponin mulu. Hah? Oh iya? Lu gak usah kasih tips-tips aja lu, gimana? Kan di awal udah aku bilang kayak gitu, tapi Bapak ngemaksa. Ya tapi kan gua gak tahu lu udah putus. Ya udah coba Pak yang bisa dipercaya nih. Nah Biar ini, kate- coba ini. Biar katanya. Induk semang dari segala induk Pak. Ah. Silakan Pak Jarwo mungkin punya quote-quote tersendiri. Jarwo quotes. Pekerjaan utama dalam cinta itu adalah saling mendengar dan saling memahami. Jangan mencari pasangan yang sempurna, tapi jadilah pasangan yang sempurna. Kan nggak ada yang sempurna Pak. Ada. Makanya- Sempurna itu hanya milik Andre and the Backbone. Itu hanya Ya lagu. sempurna. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Iya. Iya, betul. Jadilah yang melengkapi untuk Anda bersama dengan pasangan itu adalah merupakan pasangan yang sempurna. Jadi bukan hanya satu orang atau yang lainnya, bukan pribadi-pribadi, tetapi pasangan inilah yang jadi sempurna. Oke, saya juga akan mengutip, ini saya ambil dari sebuah buku yang ini dalam buku Tata Kota Bandung. Seorang RW di Cikuda Patehkolot di Gang Warta Bandung mengatakan seperti ini dia. Cinta adalah sebuah rasa yang diberikan yang maha kuasa untuk kita lebih mengenal siapa kita sebenarnya. Jadi kalau mau mengenal diri kita, kenalilah dulu cinta itu sendiri. Waktunya, Kang Maman, silakan. Dalam cinta, jangan bising untuk hal-hal tidak penting yang membuang-buang energi dengan percuma. Cinta bukan kata benda, bukan kata kerja, tapi cinta kata hati. Dan kata hati itu tumbuh subur dalam keikhlasan dan keheningan, seperti bintang di langit yang bersinar dalam diam, seperti pasir di pantai yang berbisik dalam damai, bukan dalam kebisingan setumpuk alasan. Jika kebisingan dilawan dengan kebisingan, ngambek dihadapi dengan ngambek, akan timbul gaduh dan bisa berakhir dengan aduh, penyesalan yang tak berujung.
Karenanya meski kadang ada bara dalam cinta, tetaplah berjalan dan berpegangan tangan dengan lembut. Jangan kasar, jangan menghentak, dan juga jangan keras dalam gaduh. Karena cinta mengajak untuk seiring, bukan untuk saling giring. Saling tuntun bukan saling tuntut. Saling puji bukan saling uji. Dalam kebersamaan yang diwarnai perbedaan, ubahlah kosakata jatuh cinta menjadi tumbuh cinta. Masa sudah cinta terus jatuh karena perbedaan semata? Bukankah kalian bersama karena dua beda menjadi satu? Jika sudah cinta, sekali lagi bertekad untuk jangan jatuh. Tapi tumbuhkanlah bagai benih yang kemudian tumbuh menjadi tunas dan berbuah karena dirawat oleh cinta. Dan jika kamu pikir cinta dapat patah, dapat pergi dan menghilang, camkan satu hal. Lalu bagaimana engkau memahami cinta Allah yang meskipun kamu sering meninggalkannya, namun ia tak pernah berhenti mencintaimu. Cinta itu abadi, hati itu suci, nafsu yang membuat kita mudah berpaling. Dan terakhir, kalau pasanganmu ngambek, bukan berarti kamu tak bisa comeback. Seperti tadi yang dinyatakan oleh Opet dalam liriknya, peluk erat, tenangkan badai, jangan mudah berpaling. Cinta itu abadi, jika pertengkaran kau hadapi dengan tegar, saling memahami getar hati, dan tak mudah pindah berpaling ke lain hati. Iya, terima kasih Kang Maman.